Dasar laki-laki pemabuk. Lebih baik aku hidup sendiri, tinggal dengan mama papaku daripada aku hidup dengan kamu. Apa kata kamu? Dasar kamu ini istri gak berguna kamu! Pada episode sebelumnya, cekcok rumah tangga, Ingrid Gunawan gugat cerai suaminya Hussein Mintarja Komara. Mama! Masalah hak asuh anak serta harta gonogini diperebutkan kedua pihak. Buntut dari baku ancam, aksi teror kian mencekam. Berhenti! Balas teror orang suruhan, Ingrid pun menyewa jasa pengawal pribadi sekaligus pembunuh bayaran. 200 juta rupiah disepakati jadi nilai imbalan. Hussein Komara mati dengan jejak luka tembakan di bagian leher kiri serta bagian dada kanan. Nyawanya tamat saat mengejar mobil penembaknya di Jalan Kapten Tendean. Jalan penyidikan sempat kedodoran, pelaku bebas berkeliaran. Apalagi ternyata 7 kamera CCTV warga di Jalan Kapten Tendean tidak berkemampuan merekam kejadian. Serta hasil uji balistik menguras waktu penyelidikan hampir 1 bulan. Sehingga nasib keluarga korban terus digantung pertanyaan. Mampukah Polrestabes Bandung mengungkap tabir kejahatan? Jangan lewatkan kisah selanjutnya dalam Rajapati, episode Perancang Busana dan Skesa Kematian Ex Suaminya, episode 2. Polrestabes Bandung memikul bola panas kasus pembunuhan Hegar Mana. Setelah lebih dari sepekan usaha, tak satu pun nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Kapolrestabes Bandung berkilah, tim khusus yang dibentuknya masih bekerja. Pembunuhan Hegar Mana, kita jajaran Polrestabes Bandung telah membuat sejak kejadian itu telah membuat tim khusus untuk bagaimana tim khusus ini mempercepat pengungkapan. Sampai sekarang ini masih kita memeriksa saksi-saksi. Jadi berarti proses sendiri gimana? Masih kita kirim ke lapor Mabes untuk diajarkan uji balistik. Berapa orang yang diperiksa? Ada 5. Mereka stabil? Masih sekecil semua. Sederet keluarga Gunawan bolak-balik dimintai keterangan, terutama Rebecca Ingrid Gunawan yang tidak lain ialah mantan istri korban. Penyidik tekun menelusuri keterangan, terutama soal pernikahan Ingrid yang berakhir dengan perceraian. Berdasarkan naluri dan pengalaman, polisi menduga kuat hal itulah yang menjadi motif pembunuhan. Pa ngomong apa aja tadi di dalam? Ya, Papa sih ngomong apa adanya aja ya. Papa bilang kan kita nggak terlibat. Walau di sini kita memang punya masalah, tapi kan kamu nggak terlibat. Kamu tenang aja, I. Kamu bicara jujur saja. Kalau kamu nggak salah, ngapain kamu mesti takut? Oh ya, In. Kamu memang nggak bersalah kan? Kamu harus jujur sama Papa. Yang nembak kemarin itu bukan Agustinus kan? Ayo jujurin. Sudah, Pak. Sudah. Jangan paksa dia. Tidak mungkin anak kita terlibat. Tidak mungkin. Ya, Papa cuma pengen tahu aja, Bu. Ibu Ingrid, Iya saya. silakan Ibu masuk. Bapak Chandra dan Ibu. Pemeriksaan saksi-saksi berlangsung maraton. Sampai akhirnya nama Agustinus Maitimu disebutkan juga melengkapi lakon. Agustinus sebelumnya sudah pernah disewa keluarga Gunawan karena si bodyguard terbukti bisa diandalkan.
Lepaskan saya, Pak. Lepaskan saya. Saya tidak sendiri, biar saya bongkar semuanya. Hei, diam kamu. Jangan banyak bicara. Ayo cepat jalan. Nanti biarkan saya di ruang interogasi. Setelah posisinya terlacak, Agustinus Othniel Maitimu dan anak buahnya Dadang Solihin langsung ditangkap. Berdasarkan pengakuan Agustinus, polisi juga menyita pistol jenis FN dari sebuah bengkel mobil di kawasan Buah Batu. Yang sebelumnya Agustinus bilang di Sungai Cidurian di Jalan Soekarno-Hatta, pistol dibuang. Duduk kamu. Di hadapan penyidik, Agustinus membeberkan peristiwa secara terperinci. Mulai dari pertemuan, dikasih imbalan sampai terjadi penembakan. Lantas, nama Ingrid Gunawan diseret masuk ke dalam pusaran. Baru pada Kamis 31 Mei 2012, Polrestabes Bandung mengumumkan secara luas. Dalam kasus pembunuhan pengusaha jasa keamanan Hussein Komara, 3 nama sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rincian peran, Agustinus sebagai eksekutor dibantu Dadang Solihin dalam perencanaan. Sementara Ingrid Gunawan menjadi otak atau dalang penembakan dengan menjanjikan uang imbalan. Hei! Semua karena kamu saya di sini. Kau lihat nanti. Saya akan balas semuanya. Kau lihat nanti. Pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017, telah ditangkap pelaku yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap korban Hussein Mintarja Komara tanggal 4 Mei 2012 dan Kapten Tandea di Hermana Kota Bandung. Adapun pelaku yang ditangkap pertama inisial IG, 33 tahun, ini mantan istri daripada si korban. Yang kedua inisial AA, 43 tahun, pelaku. Kemudian yang ketiga DS ADSD, 42 tahun, pelaku termasuk juga ikut perencanaan dan rangka untuk penembakan tersebut. Kemudian perlu diketahui bahwa ini dari hasil pemeriksaan pendahuluan ada latar belakang kenapa korban ditembak, yaitu adanya permasalahan keluarga. Istrinya sama IG tadi itu tertangkap memberikan dana sebanyak 2 juta. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan nomor rek perkara PDM 867-Bandung-08-2012 tertanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut. Premier, bahwa ia terdakwa. Dalam sidang, jaksa mendakwa Ingrid Gunawan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, lantas menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Tuntutan jaksa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kesepakatan penyerahan uang imbalan, pemberian foto korban, serta informasi kedatangan korban. Ingrid Gunawan dinilai jaksa terbukti berperan sebagai dalang penembakan. Dalam dakwaan Premier di atas, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan supaya melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
Dengan ini saya menyatakan sidang ditutup. Bahwa awalnya sekitar bulan November 2011, saksi diminta oleh Chandra Gunawan untuk datang ke rumahnya. Bahwa Chandra Gunawan adalah ayah dari terdakwa. Sementara itu, dalam berkas terpisah, Agustinus Maitimu juga didakwa dengan menggunakan pasal serupa. Selama persidangan, Agustinus sempat mencabut keterangan dengan alasan pemeriksaan di bawah tekanan. Mengawal terdakwa. Bahwa sekitar bulan Januari, saksi berhenti melakukan pengawalan terhadap terdakwa. Bahwa sekitar pertengahan bulan April 2012, terdakwa kembali menelpon saksi dan mengajak ketemu di rumah makan. Bahwa terdakwa meminta saksi untuk melakukan pengawalan kembali. Terdakwa Agustinus kemudian dinilai majelis hakim terbukti membunuh korban secara terencana. Untuk itulah, majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara. Pada 5 Februari 2013 meletuplah sebuah kejutan. Ingrid Gunawan bebas dari segala dakwaan. Dalam amar putusan, majelis hakim menilai terdakwa tidak terbukti mengotaki pembunuhan sehingga membebaskan dan memulihkan hak Ingrid Gunawan. Alat bukti jaksa dinilai tidak cukup untuk menyeret terdakwa. Jaksa lantas mengajukan banding perkara. Nasib serupa dialami Dadang Solihin dan seorang terdakwa lainnya, Hendy Mulyadi. Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan primer, dakwaan subsidiar. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat, memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, memerintahkan agar supaya barang-barang berupa 1 unit kendaraan roda 4 Toyota Land Cruiser warna hitam nomor polisi D1EB berikut kunci kontaknya, 1 butir selongsong peluru, 1 butir proyektil peluru, 1 potong baju kerja warna hitam, 1 pasang anting emas white sapphire, 1 buah kalung emas white sapphire, 1 buah kalung emas berleungkan white sapphire, 1 putuk senjata api berjenis FN nomor seri KNIL 19730, 1 buah tas pinggang warna hitam yang terbuat dari kulit dan bertuliskan Harley Davidson motorcycle, 1 unit kendaraan roda 4 merek New Avanza warna hitam tahun 2011 nomor polisi D1838PC, nomor kendaraan MHKM1BA3JBK 005963, 1 lembar STNK asli kendaraan roda 4 nomor polisi D1838PC, nomor kendaraan MHKM1BA3JBK 005963, nomor SIN DJ87587 atas nama Patria R. Muslimin, nomor BPKB 1054702287 berikut kunci kontaknya. Apa saudari terdakwa mau menanggapinya? Saya terima, Pak. Terima kasih. Dari saudara penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Kami menerima semua putusan yang telah dibacakan. Bagaimana dengan penuntut umum? Apakah berencana untuk mengajukan banding? Terima kasih Yang Mulia. Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan banding. Baik, silakan ajukan banding. Dengan ini sidang saya nyatakan tutup. Jumat 22 Maret 2013, wajah peradilan negeri makin tercela. Informasinya bermula dari Mahkamah Agung atau MA. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertangkap tangan menerima uang suap oleh KPK. Hakim Setiabudi Tejo Cahyono dibekuk di ruang kerjanya bersama seorang kurir bernama Asep yang membawa duit ratusan juta. Hakim
Hakim Setiabudi menerima uang suap sebanyak 150 juta rupiah yang dibungkus koran di atas meja kerja yang terkait perkara korupsi dana bantuan sosial dengan terdakwa mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada. Secara bertahap, total uang suap yang diterima berjumlah 4,2 miliar rupiah. Maka tidaklah heran apabila amar putusan perkara yang diadili Hakim Setiabudi dipertanyakan, termasuk perkara pembunuhan Hegar Mana dengan terdakwa Ingrid Gunawan. Sehingga bobot putusan yang membebaskan Ingrid dari dakwaan semakin diragukan. Bersikah atau justru karena terjadi transaksi di luar ruang persidangan. Pada 17 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap terdakwa Hakim Setiabudi Tejo Cahyono, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya 16 tahun penjara. Hakim Setiabudi masuk bui. Sementara sekitar 1 bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 11 November 2013, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan putusan atas permohonan kasasi pihak kejaksaan, yakni mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 5 Februari 2013. Sehingga Mahkamah Kasasi yang diketuai Hakim Agung Artijo Alkostar mengadili sendiri dengan menyatakan Ingrid Gunawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Ganjarannya 12 tahun pidana penjara. Ingrid Gunawan terus mencari keadilan dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali 4 tahun kemudian. Majelis yang diketuai Hakim Agung Syarifuddin mengetukkan putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan terpidana Ingrid Gunawan. Lantas menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan ditinjau kembali tetap berlaku demikian. Rebecca Ingrid Gunawan merancang busana dan sketsa kematian bekas suaminya.